Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kemudian Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari-hari ini adalah hari-hari yang bermanfaat bagi kita dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah orang-orang Islam yang dia tetap istiqomah menjalankan Islam hingga yaumil akhir. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya enggak menyampaikan tema kita pada hari ini, Ramadan dan beramal soleh. Kisah para sahabat. Ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah tidak menemukannya pada saat sholat subuh, sehingga Rasulullah bertanya-tanya di mana sahabat ini. Biasanya sahabat ini berada di tempat yang khusus. Dia datang ke masjid lebih dulu, kemudian dia beriktikaf sejenak dan berada di pojok masjid, sehingga dia tidak mengganggu sahabat-sahabat yang lain ketika hendak sholat. Namun setelah beberapa lama Rasulullah menanti sahabat Sa'ban ini dan dia juga hadir juga, maka kemudian Rasulullah menjalankan sholat subuh bersama sahabat yang lain. Selesai sholat subuh, kemudian Rasulullah mengajak para sahabat untuk kemudian berkunjung ke rumah Sa'ban, menanyakan perihal kabar apakah gerangan yang menyebabkan beliau tidak hadir seperti biasanya setiap hari. Lamanya perjalanan dari Masjidil Nabawi menuju rumahnya Sa'ban itu kurang lebih 3 jam perjalanan jalan kaki. Setibanya di rumah Sa'ban, Rasulullah mengetuk pintu dan bertemu dengan istrinya. Di mana Sa'ban? Apakah ini rumah Sa'ban? Benar ya Rasulullah, Sa'ban adalah suamiku dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'ban telah meninggal dunia. Kemudian para sahabat bersedih. Kemudian sang istri Sa'ban menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'ban ini sebelum dia sakaratul maut, dia menjerit, menyampaikan 3 hal yang aku tidak paham ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu? Yang pertama dia katakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua dia katakan, kenapa tidak yang lebih baru saja? Dan yang ketiga dia katakan, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada istrinya Sa'ban bahwa Sa'ban ini adalah orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala melihatkan dan menampakkan amal-amal soleh manusia pada saat dia sakaratul maut. Yang dilihat oleh Sa'ban adalah sebagian nikmat yang akan Allah balas kepada dia atas segala amal-amal soleh yang dia lakukan di muka bumi ini. Adapun perihal yang pertama, kata Rasulullah, ketika Sa'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kata Rasulullah, suamimu Sa'ban setiap hari berjalan kaki selama 3 jam menuju masjid. Dan biasanya dia hadir beberapa waktu saat sebelum yang lain hadir dan dia beriktikaf. Dan lamanya perjalanan dia menuju Masjid Nabawi dari rumahnya selama 3 jam. Dan kemudian pada saat sakaratul maut Allah bukakan balasan amal soleh yang dia lakukan itu. Dan dia menyesal. Dia menyesal karena nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Dia berharap rumahnya lebih jauh dan lebih jauh lagi. Karena dengan perjalanan 3 jam saja menuju Masjid Nabawi, dia mendapatkan balasan yang amat sangat indah yang Allah pertunjukkan kepadanya pada saat sakaratul maut. Makanya kata Rasulullah, dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Adapun perihal yang kedua, kenapa kemudian suamimu Sa'ban mengatakan, kenapa yang tidak lebih baru saja? Suatu hari ketika dia hendak pergi ke masjid, dia melakukan perjalanan. Kita tahu bahwa di negara Arab itu pada malam hari kondisinya amat sangat dingin. Pada saat kemudian dia keluar, merasuk rasa dingin ke dalam tubuhnya,
dia memakai baju, akhirnya 2 lapis. Yang pertama, baju yang agak bagus, yang nanti dia pakai untuk sholat. Kemudian baju yang kedua, dia gunakan untuk sekadar pelapis, menghilangkan debu dan rasa dingin pada saat perjalanan. Sa'imin wa sa'imat rahimahullah. Pada saat perjalanan, Sa'ban bertemu dengan seseorang yang hampir saja mati kedinginan. Maka pada saat itu dia memberikan baju jaket yang dia pakai yang bagian luar, sehingga membuat salah satu orang yang dalam kedinginan tadi terselamatkan, dan diajaknya oleh Sa'ban menuju Masjid Nabawi. Dan ternyata balasan tatkala dia memberikan baju yang bagian luar yang rupanya tidak terlalu bagus dibanding baju yang dia pakai di dalam, dia menyesal karena Allah menampakkan balasan dari apa yang telah dia berikan kepada orang yang hampir mati tadi. Sehingga dia mengatakan, kenapa tidak bajuku yang lebih baru saja aku berikan? Kenapa tidak yang baru saja? Dia menyesal. Dengan baju yang seperti itu saja, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas balasan dengan sangat indah. Apalagi kalau kemudian baju yang baru dia berikan kepada saudaranya yang hampir mati di tengah jalan tadi. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa dia mengatakan tidak semuanya? Suatu hari, kata Rasulullah, Sa'ban ini sarapan, dan biasanya kue di negeri Arab itu 3 kali lebih besar daripada kue atau roti yang ada di Indonesia. Dan biasanya mereka memakannya dengan madu atau dengan susu. Pada saat dia hendak memakan sarapan itu, tiba-tiba hadirlah seorang pengemis yang mengatakan kepada Sa'ban, wahai saudaraku, bantulah aku sudah 3 hari tidak makan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ban? Ta'al, kemari. Kemudian dibagi 2 lah roti itu, dan susunya pun dibagi 2, dan mereka menikmati sarapan pagi-pagi itu bersama-sama dengan membagi roti menjadi 2 bagian. Masya Allah. Kemudian Allah pertontonkan kepada Sa'ban setengah roti dan sebagian susu yang diberikan kepada saudaranya yang tidak makan selama 3 hari. Balasan yang sangat indah, dan dia menyesal. Maka dia mengatakan, ngapa tidak semuanya? Seandainya semua makanan yang dia berikan itu semuanya, minuman yang dia punya itu dia berikan semuanya, mungkin balasan akan lebih dari apa yang dia lihat pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dari kisah Sa'ban, sahabat Rasulullah SAW, bahwa ternyata amal-amal soleh akan segera Allah balas dan Allah pertunjukkan kepada kita semua pada saat kemudian kita menghadapi sakaratul maut. Maka wajar ada orang yang mukanya musam, pucat, takut ketika sakaratul maut. Bisa jadi pada saat itu Allah tunjukkan kepada dia balasan atas segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tersenyum, bahagia ketika sakaratul maut, bisa jadi pada saat itu kemudian Allah menampakkan balasan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Kita adalah makhluk Allah yang suka lalai terhadap amal ibadah, karena kita merasa bahwa waktu kita masih sangat panjang. Maka kemudian Allah sering mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Apa kata Allah? Demi masa, innal insana lafil khusr, manusia itu senantiasa mengalami kerugian. Kenapa? Karena Allah berharap kepada kita setiap detik yang berlaku dalam kehidupan kita harus sama dengan satu amal yang kita perbuat. Jadi semua waktu yang berlalu dalam kehidupan kita harus bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah katakan, kenapa manusia itu merugi? Karena banyak waktu yang berlalu dalam kehidupannya tidak diisi dengan amal-amal soleh. Dan manusia itu hanya dalam 2 keadaan saja. Kalau dia tidak sedang beramal soleh, maka dia sedang beramal salah. Kalau dia tidak sedang berpahala kepada Allah, dia sedang menanggung dosa. Kalau dia sedang melakukan kebaikan, berarti dia sedang berdosa. 2 kondisi inilah yang akan dihadapi manusia. Maka kemudian Allah ingatkan, manusia akan merugi ketika ruang-ruang waktunya tidak diisi dengan amal-amal yang soleh.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sa'imi wa sa'imat rahimakumullah, kita lihat kisah misalnya iblis laknatullah alaih, hanya dengan satu kesalahan dia tidak taat kepada Allah. Ketika disuruh sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau, maka kemudian Allah usir dia dari surga hanya dengan satu dosa, satu kesalahan. Kita lihat kisah Nabi Adam, dia mendekati buah khuldi, buah larangan yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendekatinya apalagi memakannya, tapi kemudian kesalahan dia lakukan, Allah usir dia dari surga. Berapa banyak kemudian dosa yang telah kita buat, tetapi Allah masih sayang dengan kita. Sa'imi wa sa'imat rahimahullah, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan ampunan, bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintu surga dan para setan dibelenggu. Oleh karena itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk kemudian beramal soleh, mempercepat amal dan menutupi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Karena Abu Hurairah, di mana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan semisal hingga 700 kali lipat. Bayangkan, kalau seandainya kita infak saja 1.000 rupiah di hari-hari biasa, dikalikan semisal 10 sampai 700 kali lipat, maka dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya menjadi berlipat ganda. Sholat saja kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari tingkatan pahala 10 sampai 700, tapi dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka dia menjadi berlipat-lipat ganda. Begitupun amalan-amalan soleh yang lain. Oleh karena itu, kesempatan yang besar Allah berikan kepada kita memasuki bulan Ramadan, menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Berpuasa kita, kemudian kita sholat. Berpuasa kita tilawah. Berpuasa kita, kemudian kita infak zakat. Berpuasa kita sedekah. Berpuasa kita melakukan amal-amal soleh. Maka kemudian nilai pahala puasa dan nilai amal kesoleh yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan. Sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menghapus dosa-dosa orang-orang yang berpuasa dengan iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Kata Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi, yang dia berpuasa karena Allah. Karena memang hadis ini memberikan guidance kepada kita. Ada di antara kita berpuasa hanya karena yang lain berpuasa. Ada di antara kita beribadah karena yang lain beribadah, jadi merasa tidak enak, dan puasa kita bukan karena Allah. Oleh karena itu, puasa kita, amal ibadah kita, baru kemudian dilipat gandakan pahalanya, bahkan kemudian diampuni dosa kita yang telah lalu. Syaratnya kita niatkan amal soleh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'imin wa sa'imat rahimahullah, inilah pentingnya beramal soleh di bulan Ramadan. Karena kesempatan yang Allah beri kepada kita tidaklah selalu akan Allah berikan. Karena memang Allah lah maha pemilik waktu. Waktu yang kita punya adalah waktu sekarang ini. Waktu yang kita bisa maksimalkan untuk beramal soleh, menutupi kesalahan dan kekurangan kita, sehingga kita tidak disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kita bisa mengambil iktibar, menjadikan hikmah dalam kehidupan, dan mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.